A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Ni'mah yang baik dirahmati Allah. Alhamdulillah kita ketemu untuk pertama kali karena memang saya baru ini lagi keluar dari kandang biasanya. Karena memang sejak 2020 saya sudah tidak jadi Simatupang. Simatupang itu singkatan siang malam tunggu panggilan. Jadi sekarang lagi fokus di Pontianak, di Masjid Kapal Munzalan. Kalau mungkin ada yang pernah dengar, saya fokus di Pontianak, standby. Materi yang saya sampaikan ini materi lama sekali, cuma disampaikan ulang oleh tim KMI namanya, Kuliner Muslim Indonesia. Saya meriset materi ini sejak 2014, berarti kurang lebih 12 tahun yang lalu. Materi ini sebenarnya menurut saya sangat penting gitu, sehingga sudah 14 tahun pun disampaikan masih aja relate dan masih aja ketemu penentang-penentangnya gitu. Kan ada orang yang tidak tahu, ada orang yang tidak mau, ada orang yang tidak mau tahu. Ya, kita tidak dituntut Allah kan Pak sama orang-orang yang tidak mau tahu gitu. Tapi ada orang yang masih mau belajar, ya kita wajib kasih tahu. Jadi dalam sebuah hadis baginda Rasulullah mengatakan la yarudul qada illa du'a. Ada qada, ada qadar. Dalam rukun iman itu level paling tinggi adalah beriman kepada qada dan qadar. Qada itu sesuatu yang belum terjadi, qadar yang sudah terjadi. Saya ada di masjid ini qadar. Harusnya di Masjid At-Thahir katanya. Terus pindah ke An-Ni'mah. Saya tidak bisa protes, ini kan ini qadarnya Allah. Tadi malam saya pikir jam 10 sudah sampai sini. Ternyata tadi malam jam 2:30 baru sampai sini. Jadi alhamdulillah bisa luruskan badan 1 jam, habis itu bisa bangun dan tidak meninggal gitu. Karena saya punya paman tidur, katanya pergi sebentar, tahu-tahu tidak bangun-bangun sampai hari ini. Nah, qada itu ketetapan Allah yang belum terjadi, dan itu bisa dirubah dengan 3 huruf. 3 huruf itu adalah doa. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh beliau. Seorang lelaki yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut, masai, penuh debu, berjalan tertati-tati dengan bawa sebungkal pakaian yang bekal di pundaknya. Setelah sekian lama berjalan, dia berhenti, matanya memandang langit. Teringat Tuhannya, seketika itu tangannya menengadah. Dalam hadis ini saya tanya sama guru saya yang memang ahli di bidang hadis. Beliau mengatakan bahkan orang ini berpuasa. Syarat untuk dikabulkan doa itu lengkap. Safar, menengadahkan tangan, berpuasa, dan memang sedang kesusahan. Dalam hadis itu disebutkan ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Dalam hadis lain tuh Allah tuh malu kalau ada hamba yang angkat tangan, Allah tak kabulkan. Jadi dia angkat tangan, turun tangannya kosong tuh Allah tuh malu. Tapi kenapa dia sudah ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, kok turun tetap kosong? Kata Rasulullah, tampak sangat khusyuk dia berdoa, diterimakah doanya? Sesungguhnya Allah menolak doa lelaki malang itu. Bagaimana doanya akan terkabul? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, perutnya haram, dikenyangkan dengan sesuatu yang haram. Saya kejar bahan ini. Kok bisa haram? Ternyata haram itu bukan cuma babi. Haram itu bukan cuma tidak disembelih pakai bismillah. Haram ternyata ada 2. Haram sifat dan haram zat. Kalau haram zat itu babi, kemudian nanti kita akan membedah satu-satu. Tapi ada haram yang zat. MOU jam 8 pagi kerjanya sampai jam 4 sore, jam 2 sudah nongkrong di mall, ngopi-ngopi dan segala macam. Ada 3 jam yang dia korupsi. Itu yang dibawa balik ke rumah. Mobilnya Rubicon, Alphard, tapi duit curi, duit ngerampok. Dia bilang apa salah saya? Yang soleh miskin Pak, yang jujur dikucilkan, yang berkhianat justru dianggap benar. Itu tanda akhir zaman. Begitu fenomenanya. Kita kira
itu nikmat, enggak, itu istidraj. Karena istidraj itu nikmat, tapi azab berbalut nikmat. Saya kejar terus, apa yang bikin orang-orang ini kok doanya tertolak? Ternyata Bapak Ibu sederhana banget kesimpulannya. Satu, salah makan. Apa yang pertama? Salah makan. Yang kedua, salah teman. Salah apa? Makanan haram, minuman haram, pakaian haram, doa tertolak. Oke. Apa yang mereka rusak? Kita sama-sama tahu, ada fun, fashion, film, food. Film-film hantu yang sekarang ini beredar Bapak Ibu, itu tidak banyak yang tahu kalau sutradara-sutradara itu banyak yang gay, homo. Terus bagaimana mendoktrin kehomoannya? Dia bilang di film itu teror ibu sepanjang zaman. Maka orang benci sama perempuan. Hantu-hantu selalu perempuan. Ustadz-ustadz di film itu kalah sama hantunya. Yang lagi sholat kalah. Kita tak ngerti. Kita masih perang antara ke bioskop haram atau apa itu, sedangkan mereka mengisi semua layar-layar itu dengan film-film maksiat. Oke, mungkin film kita bisa tinggalkan, kita lawan dengan konten YouTube dan segala macam. Tapi food kita kalah telak. Pengusaha muslim kalau mengenalkan diri sama saya selalu ngomong gini, Assalamualaikum Ustaz, saya ini pengusaha makanan Ustaz. Ya masih kecil-kecilan, niatnya mau tawadu, tapi doanya dikabulkan Allah, maka bisnisnya tidak pernah besar, kecil terus bisnisnya. Niatnya mau tawadu, bagus saja. Kenapa enggak bilang saya bisnis UMKM Ustaz, usaha miliaran, kecil pun miliaran. Coba dulu. Saya usaha miliaran, kecil pun miliaran. Apa yang kecil miliaran Pak? Berlian. Muslim belajar mimpi besar, Muslim belajar berani berdoa. Karena Allah yang kita sebut ini Allah yang maha kaya. Tapi tidak bisa dong mau bangun karir, bangun perusahaan, bangun bisnis, kalau bangun subuh masih kesiangan. Food ya. Nah, ini panjang ceritanya. Telur syubhat. Tapi saya singkat aja lah. Long short story apa? Kalau anak-anak muda sekarang. Long short story, pendek cerita gitu. Ada pemimpin zalim namanya Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi. Dia menguasai Irak. Ada satu kampung. Itu kalau datang utusan pemimpin zalim ini, didoakan meninggal. Singkat cerita gitu. Terus si Yusuf bin At-Thaqafi ini, Hajjaj bin Yusuf ini bilang, gimana caranya mengalahkan? Dia dapat ide, dikumpulkan warganya, bilang, kumpulkan telur masing-masing satu, simpan di masjid. Rakyatnya tidak curiga dong, cuma telur diminta kumpulin di masjid. Satu butir telur berapa lah? Dikumpulkan telurnya, begitu sampai di telur, begitu udah dibawa semua masyarakat bawa masing-masing satu telur, sampai di masjid dibilang tidak jadi, silakan ambil dan bawa pulang. Nah, feeling, rasa memiliki masyarakat ini apa? Kan ada rasa memiliki kan, teriak-teriak koruptor, begitu ada terguling minyak gorengnya diambil semua, itu namanya rasa memiliki Pak. Ini orang animal bisa ketawa kan? Saya dari tadi ngelucu tegang sesusah itu kehidupan tuh nih, nggak bisa senyum ya? Susah sekali hidupnya. Hah? Saya di Munzalan tuh biasa jamaah ketawa-ketawa tuh biasa. Di animal nggak bisa ketawa ya? Tegang ya, usah tuh horor ya. Bisa kan senyum kan? Apa artinya wajhu apa? Basmu kafi wajhi akhika sodaqah itu apa artinya? Belajar ya kira-kira hadisnya ya. Senyum di wajah saudaramu tuh sedekah. Jadi waktu si Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi ini bilang, balikkan telurnya, maka orang-orang ini berebut Pak mengambil telur yang lebih besar dari yang dia miliki. Telur halal. Tadi saya bilang apa yang haram? Sifatnya. Berubahlah status telur tadi dari halal jadi telur syubhat. Bapak Ibu kalau pernah baca buku Tanbihul Ghafilin, saya tak tidur gara-gara baca buku itu, karena ada satu orang yang sudah beribadah sekian puluh tahun tak jadi masuk surga gara-gara dia pernah makai tusuk lidi untuk membersihkan giginya dipatahkan lalu diletakkan lagi tusuk giginya tanpa izin pemiliknya. Apa kabar kita yang pakai sepatu, nengok ada sendal nganggur, pakai untuk wudhu ke WC balik lagi? Itu namanya al-ghasbu. Saya tanya sama guru saya, katanya hukumnya sama dengan mencuri.
menggunakan barang orang lain tanpa izin pemiliknya lalu dikembalikan ke tempat asalnya. Al-ghasbu, bukan gosok ya, bukan. Al-ghasbu. Nengok bunga orang, ih bagus ya bu, langsung diangkat pindahkan ke mobil sama pot-potnya. Itu kan rasa memiliki. Columbus, kelompok ibu-ibu. Ada nggak ibu-ibu? Assalamualaikum. Oh ada ibu-ibu ya. Oh ada. Oh ada di belakang. Columbus, kelompok ibu-ibu dan bapak-bapak tukang bungkus. Nah gitu dong, senyum gitu. Saya nggak biasa duduk ngisi. Itu salah satu alasan saya kenapa berhenti ngisi di ruang publik itu. Umat ini stres gitu, tegang, nggak bisa senyum. Saya bilang hilang senyum dari umat muslim hari ini. Basyasyatul wajah itu hilang gitu. Bercanda nggak bercanda, waktunya serius dia malah bercanda, waktunya boleh bercanda dia serius banget. Segitu horor ke permasalahan umat muslim hari ini. Sampai senyum aja sulit. Saya pernah di satu masjid nggak jadi mengisi materi, cuma nyuruh senyum aja. Pak senyum, Pak senyum. Pagi-pagi hari Jumat nih harusnya kita bikin pahala kan, senyum aja, apa susahnya. Sa'ad bin Abi Waqqas, 1 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Berapa? 1 dari 10 sahabat. Pernah bantu Rasulullah wudu di waktu malam. Lalu beliau mengucapkan kalimat yang cerdas. Ya Rasulullah, doakan kepada Allah, mohonkan kepada Allah agar doaku mustajab. Tahu apa instruksinya Rasulullah, Pak? Wahai Sa'ad, perbaiki makananmu, maka Allah akan perbaiki doamu. Rasulullah tidak suruh tahajud, tidak suruh qiyamul lail, tidak suruh puasa. Rasulullah tidak suruh sedekah. Khusus Sa'ad yang sudah dijamin surganya, dikasih Allah kelebihan, panahnya itu tidak pernah gagal dan doanya selalu mustajab, dijamin masuk surganya. Allah suruh perbaiki apa? Perbaiki makanan. Nanti slide ini saya kasih Pak, halal, aman, tenang aja. Kan pasti habis ini pertanyaannya, boleh kami copy slide-nya? Boleh, halal, bagikan aja. Tapi terlalu kecil dan receh kalau Bapak Ibu cuma ngopi file. Yang saya harapkan dari penjelasan saya, Bapak Ibu, jadilah orang-orang yang menyebar luaskan ini lagi. Be the part of it. Jangan hanya jadi penikmat dakwah. Sampai kapan kita jadi penikmat dakwah? Duduk, dengarkan, oke, aku udah cukup tahu. Se-egois itu gitu? I don't think so. Saya rasa bapak-bapak ini bukan orang biasa. Bapak-bapak ini pasti orang-orang cerdas kan? Bisa tinggal di komplek yang bagus kayak gini. Pasti bukan orang-orang biasa. Salah satu penyebab azab Allah turunkan tuh Pak, karena banyak orang-orang baik yang diam dan egois memikirkan dirinya sendiri. Dakwah itu bukan kewajiban ustaz Pak. Dakwah itu kewajiban orang beriman. Share. Masalah orang lain tidak mau dengar bukan urusan kita. Surat Al-Mulk itu jelas. Alam ya'tikum nadhir. Tidak datangkah pemberi peringatan kepadamu? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Udah datang pemberi peringatan tapi tidak mau dengar. Jadi kita udah selamat Pak. Kita udah nyampaikan, tapi orang tidak mau dengar. Udah selesai gitu. Yang jadi masalah adalah kita tidak pernah peduli tentang. Saya pernah ke Aceh waktu itu, sebelum saya lanjut. Saya pernah ke Aceh di Masjid Baitur Rahman. Saya tidak pengen balik waktu itu, entah kenapa gitu. Duduk saya di pojok, tiba-tiba ustadznya cerita tentang suatu zaman di suatu kekhilafahan itu, yang rajanya itu, khalifahnya nanya sama muftinya, apa sih yang membuat muslim itu mundur dan orang lain itu maju dalam sangat pesat? Si mufti ini, ustadz ini, orang alim ini mencari jawaban kurang lebih beberapa hari, tidak ketemu-ketemu. Sampai akhirnya dia dengan berat hati menulis jawabannya dalam sebuah kertas, dikasih ke raja. Raja, saya sudah ketemu jawabannya, ini jawabannya. Begitu raja buka, pertanyaannya apa tadi? Apa yang membuat muslim mundur dan orang lain maju dengan sangat cepat? Di kertas itu ditulis dengan kalimat hadza laisa min amri. Tersinggunglah raja ini, marahlah dia, lalu dipanggil Al-Gojo. Al-Gojo dibilang, pancung kepala ulama ini, bunuh, selesaikan. Dia menghina saya tunggu jawabannya berhari-hari, tidak jawab-jawab. Tapi sekali jawab, jawabannya kayak gini. Bapak Ibu tahu apa artinya hadza laisa min amri? It's not my business. Ini bukan urusan saya. Apa kalimatnya? Ini bukan urusan saya. Marahlah raja ini, dia bilang, kamu kurang ajar.
kenapa saya nanya kamu jawabnya begitu? Kata si ulama, ini jawabannya. Saya mikir berhari-hari itu, inilah jawabannya. Kurang ajar, maksudnya gimana? Raja kan tanya, khalifah tanya, kenapa umat muslim mundur? Jawabannya ini. Maksud kamu? Iya, karena sebagian besar umat muslim yang saya perhatikan, ketika ada permasalahan semuanya menjawab, ini bukan urusan saya. Bapak Ibu, siapa yang percaya kita semua di sini pasti mati? Mungkin mati atau pasti mati? Pak, sorry ya kalau mungkin yang tidak biasa dengan cara saya ngomong. Saya mau kasih tahu Pak, saya selalu menganggap setiap pertemuan itu pertemuan terakhir. Jadi Ustaz mudah-mudahan nanti bisa datang lagi. Iya mudah-mudahan. Bukan tentang umur, bukan tentang uang Pak, tentang usia. Ayah saya meninggal dunia itu hari Jumat gini. Maka hari Jumat itu saya nggak tahu Coach Stephen kan? Subuh sama saya, Jumatan sama saya, Zuhur kami misah sebentar aja. Saya ketemu Bunda Dea Bakery ngomongin tentang kematian. Coach Stephen meninggal dan saya nyolatkan jenazah sama Ustaz Salim dan segala macam di Surabaya waktu itu. Depan mata Pak hilang. Siang masih peluk-pelukan, sehat walafiat Pak. Ayah kandung saya pagi masih nelfon mama saya, siang masih ikut seminar di Jakarta. Pagi itu ngomong, nanti sore ayah jalan. Mama saya kira jalan tuh jalan-jalan Jakarta 2002. Sore meninggal pakai sakit. Jam 2 isi ikut jadi peserta seminar, pembicaranya Kiai Haji Toto Tasmara almarhum, Advanced Leadership Training waktu itu. Ayah saya nanya jam 3:30 sudah jamak sholat beliau, lalu dia bilang, pemimpin rahmatan lil alamin seperti apa? Dijawab sama Pak Toto, seperti Rasulullah, begini. Bapak puas? Iya, saya puas. Bila minum air putih, selesai minum air putih Pak, meninggal. Makanya alhamdulillah saya bersyukur di Masjid An-Ni'mah ini tidak dikasih air putih ya. Alhamdulillah. Ya, jangan serius-serius, saya bercanda kok, tenang aja. Saya bercanda. Bapak udah lama tidak bercanda ya. Sesetres itu ya Bapak ya dengan permasalahan hidup ya. Insyaallah kasihan. Lanjut nih. Lanjut. Pak, kita semua ini pasti mati Pak. Masuk di dalam kubur. Kita nunggu kiamat yang kita tidak pernah tahu kapan. As-sa'ah itu kita tidak tahu. Kapan yang gunung terbang berantakan itu kapan? Tidak tahu. No one knows. Pak, Bu, ketika kita masuk dalam kubur cuma 3 yang kita tunggu. 1 sedekah jariah kita, yang kedua ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang pernah kita bagikan, ilmu yang pernah kita ajarkan. Bagaimana menjadi amal jariah yang membela buat kita? Jangan cuma diambil download slide-nya Pak, bagikan ulang, sampaikan ulang. Anak-anak muda bikin GSH, kami udah bikin tuh. Gerakan sadar halal. Udah ada lebih dari 30 kota se-Indonesia. Anak-anak muda mama menyebarkan ini, hanya modal 1 slide mereka bikin sosialisasi ke sekolah-sekolah. Kumpulkan beberapa orang, 3 orang, 4 orang, kasih tahu, Bu, hati-hati Bu, cara makan Bu, hati-hati Bu makan. Gerakan sadar halal. Jadi bukan hanya bergerak, tapi menggerakkan, bertumbuh bersama. Pak, Bu, yang kedua, yang ketiga apa yang kita harapkan kalau kita sudah meninggal? Doa kan? Mohon maaf ya alhamdulillah. Mohon maaf. Bapak Ibu sudah dalam kubur. Dah? Kita nunggu doa kan? Terus anak-anak kita udah berdoa, ya Allah ampunilah dosa orang tua Pak, lapangkan kuburannya. Makanannya haram Pak. Tinggal di rumah KPR, mobilnya pakai mobil leasing. Bayar makan pakai kartu kredit. Kira-kira diterima gak doanya? Enggak Pak. Pergi ke restoran Jepang pakai ada sushi, ada ini pakai mirip. Restoran seafood pakai angciu, nasi goreng yang pakai gerobak aja banyak pakai angciu Pak. Enggak tahu kita. Karena perintah Qur'annya halalan iban, tapi yang terjadi banyakan wa murahan wa enaan wa viralan wa unyuan wa lucuan. Betul enggak? Bapak-bapak cari duit halal Pak. Halal banget duitnya insyaallah. Balik ke rumah kasih ke istri beli bukan karena perlu, karena lucu. Lucu nih Pak. Lagi viral Pak, lagi happening Pak. Kau bawa duit halal, istrimu beli barang haram, habis. Istrimu, anakmu, keluargamu tertolak. Assalamualaikum. Masih bisa ngikut pelajaran ini? Kenapa ngangguk-ngangguk tadi? Kenapa pada terdiam? Sayang Ustaz, istri saya tidak datang. Coba istri saya datang. Kau dulu sebagai kepala keluarga, kasih tahu sama istrimu, mah jangan cuma yang enakan, banyakan, murahan, wa viralan, wa gratisan. Kau ngedit ayat Quran, perintahnya halalan thayyiban. Mana kita nyangka
Allah bilang di surat Abasa tuh, falyanzuril insanu ila ta'ami, hendaklah manusia itu memperhatikan. Mana nazara yanzuru, pay attention for detail. Maka saya bilang, saya dari 2014 ngomongkan ini, sebegitu saya cek, masya Allah, tidak apa kan kita nyebutkan babi gitu ya. Pakai beliau-beliau nanti aja tersinggung, karena juga kepada yang terhormat beliau kami persilakan, tidak salah babi aja dah. Babi ini haram. Kenapa kita umat Islam tidak boleh makan babi? Bukan karena cacing pita Pak, karena Allah mengharamkan, titik. Kenapa kita tidak boleh makan babi? Allah mengharamkan, titik. Karena ada yang jawabnya karena cacing pita, dijawab sama orang-orang orientalis bilang kami akan ciptakan babi higienis. Saking pintarnya otak orang hari itu. Jadi bukan babi cacing pita, bukan bos. Kenapa babi itu tidak boleh? Allah yang larang, titik, udah. Nanti ada konsekuensi logis sesudah itu beda cerita. Betapa kagetnya saya, ternyata dari seekor babi itu ada 1.300 produk turunan. Nanti Bapak Ibu baca sendiri. Ham, sosis, puas, mantel, sistem, minyaknya jadi bakmi. Di tempat kami biasa tuh baksonya katanya bakso sapi, kaldunya pakai kaki babi. Tulisnya 100% halal. Apa tulisannya? Ada yang pernah ke Pontianak? Biasa makan mie tiaw. Wah, enak banget mie tiawnya Ustaz. Gila, pakai lemak babi. Ngangenin banget Ustaz kalau ke Pontianak makan mie tiaw. Iya. Semua yang pakai babi itu Bapak Ibu enak dan bikin ketagihan. Apa? Yes. Ternyata babi itu ada sampai jadi keju. Ada yang suntik insulin sini. Itu pakai insulin babi Pak. Cuma mau berobat sembuh kencing manisnya, tiap hari nyuntikkan babi. Guru saya sampai ke Malaysia, ngerukyah seorang datin istri datuk pejabat di Malaysia, sudah berobat sampai ke Jerman kemana-mana tidak sembuh-sembuh. Begitu dirukyah sama istrinya guru saya itu, ternyata datin ini keluar jinnya ngomong, saya makan di tubuh orang ini. Dia bilang, makan apa? Ada yang disuntikkannya setiap hari. Begitu ditanya, datin suntik apa? Suntik insulin. Babi itu salah satu produknya adalah insulin. Kenapa kok perlu pakai babi? Karena babi itu efeknya cepat, 10-15 menit sudah berdampak di tubuh. Yang kedua, harganya murah. Allah kasih ujian umat akhir zaman ini dengan babi. Kalau mungkin makan daging aslinya tidak mau, tapi es krim pakai babi banyak. Ada gelatinnya. Karena tadi judulnya makannya apa? Yang penting banyak, murah, enak, viral. Mana ada review halal? Hai guys, lagi viral loh guys, bintang 5. Babi semua makan. Angcu tuh kayak gini dia. Mana nyangka angcu di hotel. Saya pernah salah satu hotel besar di Indonesia ini. Maka salah satu yang saya hindari itu kenapa tidak mau lagi tidur di hotel atau sarapan breakfast di hotel-hotel Indonesia ini. Sebagian besar pakai angcu. Karena beberapa chef kokinya bilang arak merah ini menguap ketika dimasak. Nasi goreng, mie goreng, capcay dan segala macam, seafood, oriental food, resto hotel, kepiting saus padang. Untung ngomongnya sekarang ya, kalau ngomongnya jam asar nih botol pun kayak kurma rasanya nih. Angcu itu arak merah Pak, ketan. Tahu kita? Tidak tahu. Gimana tanda-tanda yang paling gampang kalau masak apinya nyambar? Selain teknik masak, itu juga adalah alkohol yang tinggi itu mudah disambar oleh api. Makanya ada smoky-smoky-nya gitu. Pokoknya ingat kata kuncinya, sesuatu yang haram itu enak dan bikin ketagihan. Waktu saya tinggal 10 menit. Ini mirin Pak. Kenapa ikan-ikan di sushi itu tidak amis? Direndam dengan mirin. Mirin inilah yang bikin. Orang hari ini mazhabnya ABB. Coba diulang. Asal bukan babi. Ikan kok Ustaz? Ayam kok disembelih pakai bismillah kan? Saya sayang banget sama umat ini. Berharap dakwah ini bisa semakin meluas. Bapak Ibu jangan jadi penikmat dakwah. Pak, nanti Bapak yang saya kasih slide ini, kasih syarat aja Pak. Boleh saya kasih slide janji ya, sebar luaskan ke keluarga, minimal ke grup keluarga. Berhentilah jadi penikmat dakwah Pak. Kopi kekinian anak-anak muda peduli halal haram? Udah ada, yang penting viral bro. Ya kan? Mana anak skena mana? Yang paling skena?
Ada mereka nanya halal di kopi, tidak ada. Tidak peduli. Ini Regal campur Baileys, Irish Taro, ya kan? Ini ada lagi yang mengklaim soju halal, showroom pakai rum. Rum itu bertaburan Pak, dijual sangat murah. Kopi yang ada rumnya, rum kan alkohol. Ini paling banyak. Berbukalah dengan babi. Ayam bakar kami bawa ke lab Pak. Saya 2000 berapa bawa ke lab. Kuas-kuas yang ujung-ujungnya kayak gini nih, cukur-cukur rambut itu, kita Pak cek ke lab. Enggak pakai ini, bawa ke lab. Betul, 3 kuas yang kita bawa, 3-3-nya babi. Lab Pak, lab, hasil lab. Jadi pentol bakar, sosis bakar, habis tablik akbar, makan sosis bakar, hilang semua file. Tidak ingat Ustaznya ngomong apa, karena sosis bakarnya pakai kuas bulu babi. Mantap kan? Makin cerdas tak umat ini kira-kira? Pak, saya lihat beberapa ekspresi wajah Bapak tuh kayak kaget. Hah gitu. Pertanyaannya, ini informasi cukup sampai di sini aja atau Bapak mau jadi ambil bagian menyebarluaskannya? Hah? Egois nggak kalau kita tahu terus kita diam-diam aja? Anak-anak muda mau nyebarluaskan? Bukan merubah, tugas kita bukan merubah orang, bos. Tugas kita hanya menyampaikan wa ma'alaika illal balagh. Bapak-bapak yang punya otoriti, yang pulpennya masih berguna, pakailah pulpenmu untuk memaksa orang lain untuk taat. Waktu punya jabatan, diam-diam aja. Begitu udah pensiun, Ustaz, apa yang bisa kita bantu untuk umat? Kebanyakan istighfar aja Pak. Waktu kau punya jabatan, kau diam-diam, ya kan? Udah resign, tinggal nunggu sakaratul maut. Bapak pegang tasbih, sujud banyak-banyak. Kena mental dah tuh. Marah enggak, ngetes mic aja. Mana ada babi? Jadi Pak, saya lagi ngisi kayak gini, tiba-tiba orang bilang, Ustaz, mana ada babi berbulu? Saya jadi lebih tua, saya diam. Bapak ini kurang piknik kayaknya. Makanya setelah dia bilang, masukkan gambar babinya situ, saya bilang. Biar dia lihat. Tengok enggak dia lagi nengok kita tuh. Hai, apa kabar Masjid An-Nikmah? Aku sering ketemu sama kalian loh, di bakso bakar kalian, iga bakar, kambing guling bakar. Saya pernah dijamu sama suatu pengusaha, kambingnya lagi guling-guling, melambai-lambai. Hai, sini tuh. Begitu saya merapat, kuas bulu babinya segini, langsung saya bilang, Mas, jangan sentuh, sedekahkan sama yang non muslim, tidak boleh makan, saya tidak mau. Maka semenjak itu dia tidak berani, asal ketemu sama saya, Ayaman, pokoknya tenang, sudah saya periksa semua geledah dapur, kuasnya, apanya semua sudah kami periksa. Alhamdulillah. Kambing udah guling-guling Pak. Kan ada yang bilang gini, aduh, udah telanjur lah, gak apa-apa. Allah Maha Pengampun. Iya Maha Pengampun, tapi Maha Pengazab juga Allah itu. Setuju gak Ustaz? Baru ketemu ya orang yang ngomongnya kayak gini ya. Gak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan ini jadi yang pertama dan terakhir ya. Kita keliling-keliling, ketemu jual pentol di pinggir jalan. Sebagian besar 90% tidak tahu kalau itu bulu babi. Yang belanja tidak punya ilmu, yang jualan pun tidak punya ilmu. Klop, kompak haramnya, kompak doanya tertolak. Makanya banyak yang teriak-teriak, sudah istighosah, sudah istisqa, sudah istikharah, macam-macam. Kajian dibuat kok kayak tidak berdampak sama umat ini. Bukan salah kajiannya, umatnya tidak jaga makan. Ini baru haram zat bos, baru haram zat, belum bicara haram sifat. Sepatu kulit babi, kosmetik. Apa kabar kosmetik yang datang dari luar? Cuma ada BP POM-nya aja, tidak ada logo halalnya. Dan dia bilang, di kulit saya bagus Ustaz, cocok banget. Iyalah babi. Bu, mau yang cepat glowing kan Bu? Ya kan? Klinik-klinik itu Bu, ada botox, ada apa segala macam. Itu yang paling mahal dan duit revenue paling banyak itu dari yang ada babi-babinya. Beberapa klinik tidak mau karena otaknya bukan surga neraka, otaknya untung rugi, jadi cuan, yang penting profit. Ibu-ibu pun mau cepat glowing,
kompak lah dia. Si klinik menyembunyikan kebabiannya, si ibu suka glowing babi, cocok. Match antara customer demand dengan supply itu cocok. Bapak punya istri kebabian gitu. Apa lah ngomong kayak gini ya. Kalau nggak suka kan dosa undang lagi. Dah, babi pada kebutuhan medis, cangkangnya di obat atau kapsul itu Pak, cangkang itu dari gelatin babi. Nggak semua obat-obat kapsul itu halal. Oke, dalamannya tidak ada alkoholnya, tapi cangkangnya, kapsul terbuat dari gelatin, pastikan itu dari hewan yang halal. Dan banyak obat-obat hari ini pakai babi. Babi itu bukan cuma punya satu nama, dia ada pig, pork, swine, hog, boar, lard, bacon, ham, sow milk, banyak namanya Pak. Dia nyamar, mana kita tahu. Porcin, bak, char siu, cunyu. Dulu pernah ada siomay, cunyu, 100% nikmat, yang jual pakai jilbab, nggak tahu kalau itu babi. Tonkotsu, yakibuta, nuraniku dan segala. Nuraniku itu ternyata babi Pak. Nih, bakery, beberapa pesawat domestik ngasih roti kan. Saya sampai hari ini tidak berani makan roti-roti itu karena tidak jelas. Saya tanya sama pesawatnya tidak bisa jawab. Halal kok Pak, gitu aja jawabannya. Ternyata di balik roti itu Bapak Ibu ada 15 potensi haram. Raginya, coklatnya, tepungnya, creamernya, shorteningnya, kejunya, rumnya, krimnya, kuas bulunya, emulsifiatnya, margarinnya, vanilanya, SPM-nya, gelatinnya, TBM-nya, ovalet. Bapak-bapak tahu? Enggak tahu. Pokoknya ada roti bantai. Apa? Coba tarik nafas dulu. Astagfirullahaladzim. Kenapa tidak terasa? Karena babi sudah bikin kampung di tubuh kita. Namanya babi residen. Tidak terasa lah. Kan sesama babi tidak akan saling merasa. Bapak Ibu tahu kan kalau masuk ke tempat sampah, pertama kali masuk bau sampah. Lama-lama udah tidak ada bau lagi. Udah kebal karena sudah satu frekuensi. Rumah makan yang no pork, no lard gimana ya Man? Tidak jaminan halal. Jangan percaya cuma tulisan no pork, no lard. Dia memang tidak pakai babi, tidak pakai lemak babi, tapi pakai anciu, pakai arak merah, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa sih babi itu sampai kita kenalan sama beliau ini? Ini kan termasuk makhluk Allah istimewa kan? Sekali beranak cuma 3 bulan. Satu babi kawin umur 7 bulan. Pernikahan dini Pak. Satu babi lahirnya 10. Daripada pelihara kambing, pelihara sapi, mendingan pelihara babi. Ada satu kampung, mohon maaf ya saya tidak sebut nama kampungnya, itu yang pelihara babinya orang Islam. Jelas Pak, supply dan demand di Indonesia. Dan babi ini sifatnya tidak setia, karena satu ekor babi bisa menikahi 14 ekor betina. Bu, Assalamualaikum. 14 Bu. Apanya? Lihat dong slide-nya. Oh, babi itu makan apa aja Pak, termasuk kotorannya sendiri. Jadi kalau dia mau makan Pak, dikencingin dulu baru dimakan. Jadi kayak saus kecap gitu aja. Kayak kita makan bakso tuh, cerot saus. Dah. Masih mau halalan toiban atau mau enakan murahan mau viral? Bapak Ibu follow Instagramnya @kulinermuslim.id. Itu ada gerakan sadar halal. Catat nomor HP-nya 0811 577 024. Follow, nanti kita kasih slide-nya, ikut grupnya. Nanti ibu-ibu yang mau masjid An-Nikmah bikin An-Nikmah sadar halal. Gerak Pak, selamatkan generasi anak cucu. Bapak-bapak yang sudah punya cucu, kasih tahu sama mereka bahayanya makanan ini. Kepentingan kita Pak, kalau kita mati tidak ada yang doakan. Kita pasti masuk kubur Pak, umur-umur segini. Dekat sekali kita dengan malaikat maut. Udah siap kain kafan belum? Udah siap lubang kubur belum?
sertifikat banyak, berhektar-hektar tanah, mati numpang di tanah wakaf orang. Begitu kata almarhum ayah saya. Pantas ayah saya pas 2001, 2002, tahun 2000 dan 2001 tuh getol sekali menggerakkan tanah wakaf untuk bikin kuburan. Ternyata Masya Allah, beliau ayah saya itu jadi orang kedua di tanah kuburan itu yang dimakamkan di situ. Jadi sebenarnya beliau menyiapkan kuburan itu untuk dirinya sendiri. Nah itu pelajaran mahal buat saya. Dan ayah saya tinggal nggak pakai pamit, tiba-tiba aja mendadak. Ayo abang kakak ayah bunda ambil bagian, dakwah ini urgent banget. Nanti kalau Allah tanya saya di hari kiamat, hai Lukman, hari Jumat tanggal 14 Maret kau ngapain ke Cibubur? Aku sampaikan ya Allah sama orang-orang baik ini di Masjid An-Nikmah ini. Sudah kau sampaikan Lukman? Sudah. Bapak ibu tidak bisa nuntut saya di akhirat. PR yang saya tadi amanahkan adalah sampaikan ulang ini supaya umat Nabi Muhammad itu dijabah Allah. DNA-nya bukan pintar Bapak Ibu, DNA-nya kasih sayang. I love you all. Uhibbukum fillah itu begitu. Tidak selamanya kajian itu lembut-lembut, jadi elus-elus umat ini. Kadang-kadang perlu juga nih diketok dikit, ojo dikeplahi lagi ya. Kasih tahu dengan mungkin agak keras. Sakit emang Pak, jamu itu pahit. Tapi umat ini harus cerdas. Ada orang yang dengar slide ini Pak langsung bilang ribet Ustaz, semua tidak boleh, haram semuanya. Tapi ada yang pengusaha cerdas bilang, wah ini opportunity nih, bikin Pak WKBM, wisata kuliner berbasis masjid. Kurasi bisnis-bisnis UMKM di sini, bukakan store di sini, jalankan, mainkan dengan merdu. Berkolaborasi dengan brand-brand yang sudah ada. Mana pengusaha-pengusaha muslim yang sudah sertifikat halal, boleh di sini pasang display, pasang produk, kami bantu promosikan. Wisata kuliner berbasis masjid, kan yang halal harus 5 Pak. 1 makanan minuman, 2 obat-obatan, 3 kosmetik, 4 finansial, 5 pasangan halal. Banyak juga yang sudah mengkampanyekan makanan halal tapi bawa selingkuhan. Dan kreatifnya Pak, bawa selingkuhan pergi umroh, mantap. Serius ini, saya tidak bercanda. Bawa, jadi dia dengan istrinya di pesawat bisnis duduk depan, selingkuhannya di ekonomi belakang. Nanti nginap di hotel yang sama, berzina di Masjidil Haram dan 100.000 kali lipat. Sekreatif itu udah orang hari ini Pak, bikin dosa. Dan ini jangan dianggap bercanda ya. Saya lihat permasalahan umat, ya Allah, saya bilang, ampun. Semua Pak bersumber dari satu, rezeki atau harta haram, makanan haram. Dia kayak jerami disiram bensin. Bensinnya saya tadi buat pertalite pertama, bukan agak sensitif hari ini. Bapak ketawa itu, paham ya Pak? Oh, tumben. Udah ya, udah habis waktu saya. Terima kasih banyak, jazakumullah khair. Yang baik pasti dari Allah, yang buruk datang dari saya pribadi. Kalau ada yang tidak suka, tidak apa-apa. Saya udah biasa Pak nanya maki orang. Udah biasa juga kena puji-puji. Tidak ada urusan itu sama validasi manusia ya. Tugas saya nyampaikan, ngasih tahu. Kalau Bapak mau bantu sebarkan, nanti saya kasih ke beliau. Pak Ferdi. Nanti kita sebarluaskan. Mudah-mudahan kebaikan ini ada yang mau menyampaikan dulu. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih banyak. Menangkap burung puyuh di Bukit Selasi. Tidak biasa pantun ya. Menangkap burung puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih